Ya pemirsa, hari ini adalah pengundian sekaligus penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon atau paslon di Pilkada 2024. Terlepas dari momen itu, patut diakui fenomena calon kepala daerah bentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLAS merajai mayoritas daerah pada gelaran Pilkada tahun ini. Tidak hanya itu, calon kepala daerah yang diusung PDIP juga banyak tersebar di Pilkada 2024. Apa arti nomor urut bagi masing-masing pasangan calon dan sejauh mana konstelasi perhelatan Pilkada 2024? Apakah akan ada kejutan? Kita akan mendiskusikannya saat ini dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Prof. Burhan, selamat pagi. Pagi. Dan juga tergabung dalam sambungan Zoom Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, dan politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro. Mas Habib dan Mas Seno, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ini sudah bergabung. Mas Seno kalau di jalan hati-hati, saya lihat itu masih di dalam mobil, tentunya tidak menyetir ya. Ini saya ingin bertanya dulu ke Prof. Burhan. Kalau kita lihat Mas Burhan, pengundian nomor urut ini masih kita tunggu. Sebetulnya kalau bicara nomor urut itu apakah memang berpengaruh kepada kemenangan dari kepala daerah atau seperti apa, Prof. Burhan? Sebenarnya secara elektoral tidak ada dampaknya ya. Tetapi memang ada beberapa analisis kalau misalnya calon ada 3 yang maju, maka posisi di tengah lebih diuntungkan. Karena kalau ada 3 paslon, maka posisi di tengah itu persis ketika lembar kertas suara dibuka, pandangan mata langsung tertuju yang ada di tengah. Tapi itu analisis yang tentu saja bisa diperdebatkan, masuk akal, tetapi secara empirik perlu dibuktikan. Tetapi umumnya kalau kita membaca terutama pertarungan jelang 2024, kan banyak daerah yang hanya diisi oleh 2 paslon, terutama antara KIMPLAS versus PDI Perjuangan. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, jadi tidak ada paslon yang ada di tengah kan. Jadi tidak ada nilainya secara elektoral nomor 1 atau nomor 2, dan masing-masing paslon pasti punya justifikasi dengan berbagai macam pembenaran yang mengatakan 1 artinya demikian, nomor 2 artinya demikian. Tetapi ujungnya memang yang menentukan adalah paslonnya sendiri dan mesin partai yang mengusungnya. Jadi sebetulnya hanya untuk kepentingan administrasi saja yang kita tunggu hari ini pengundian nomor urut, dan itu tidak berdampak sama sekali kepada kemenangan calon, atau seperti apa, Mas Burhan? Yang berikutnya yang tentu saja penting terutama kelas menengah bawah adalah kalau sudah ditetapkan nomor urutnya itu lebih mudah untuk sosialisasi. Jadi kadangkala menyulitkan untuk mengenalkan nama apalagi dengan gelar yang panjang. Tetapi kalau disebutkan coblos nomor 1, coblos nomor 2, itu lebih mudah buat kalangan tim sukses untuk mengatakan dan mengenalkan kepada para pemilih. Karena kita tahu pemilih datang dari berbagai latar belakang kan. Ada sekitar 50% lebih masyarakat yang tingkat pendidikannya itu SMP ke bawah. Jadi nomor itu menjadi semacam tanda kutip kata atau huruf yang meringkas atau menyederhanakan kompleksitas pemilih dalam mengenal para calonnya. Simbol ya? Simbolnya, jadi lebih memudahkan daripada menyebut nomor sekian didukung oleh partai sekian, lebih mudah nyebut pilih nomor 1, pilih nomor 2. Jadi sesimpel itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.